Halo semua, jadi di video ini saya akan membuat recap ya materi Java Foundation untuk practice section 7 ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah sampai di section ini, rekan-rekan akan menemukan sebuah studi kasus begitu ya yang meminta kalian untuk membuat sebuah program Java yang merepresentasikan cerita yang ada di sini. Jadi ceritanya itu kita diminta membuat sebuah program Java yang mengilustrasikan gitu ya, yang merepresentasikan cerita sebuah aksi atau kejadian yang ada di arcade center gitu ya. Di soalnya juga sudah dijelaskan bahwa apa saja yang perlu dibuat ya, termasuk target yang nantinya harus dikerjakan untuk masing-masing objek yang harus dibuat di sini. Jadi ini adalah isi dari main methodnya, yang mana nanti dia melakukan kegiatan yang ada di poin-poin ini. Ya, sementara untuk kasusnya itu kita diminta untuk membuat sebuah program Java, sebuah kelas gitu ya, beberapa kelas ya, yang nantinya bisa saling berinteraksi sesuai dengan cerita yang ada di sini. Ya, kelas-kelasnya di sini ada 4, ada cards, ada games, ada price categories dan terminals. Jadi empat kelas ini nantinya akan saling berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang sudah ditentukan di sini, gitu ya. Jadi mari kita mulai. Yang pertama kita buatkan dulu main kelasnya. Jadi main kelasnya ini nanti akan bertindak sebagai driver kelasnya. Kemudian kita tambahkan kelas yang pertama yaitu cards. Ya. Nah, di cards ini itu nanti dijelaskan bahwa dia ada berfungsi untuk apa ya, berfungsi untuk menyimpan 3 informasi penting yaitu credit balance, ticket balance, dan card number. Jadi ini kita buat dulu ya. Jadi pastikan ada bagian fields ya, kemudian nanti ada bagian methods ya. Yang pertama private integer credit balance, kemudian ada private integer ticket balance, dan terakhir ada private integer card number. Oke, keterangannya masih ini aja, jadi kita buat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian balance-nya nggak boleh negatif ya, ini nanti bisa kita atur ya dari prosesnya. Kemudian kelas ini tidak bisa melakukan kalkulasi, sehingga nanti proses kalkulasinya pasti dilakukan di tempat yang lain ya, di kelas yang berbeda. Setiap card memiliki UID ya, Unique Identification Number, yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, jadi nanti bagian card number ini harus unik ya. Nah, untuk membuat unik kita bisa membuat satu buah variabel yang nantinya membantu kita untuk menghasilkan ID yang unik ya. Static integer misalkan UID gitu. Unique identification gitu ya, UID. Kemudian nggak ada metodenya, sementara nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Cuman ini aja ya. Nah, kita bikin ini ya, konstruktor dulu supaya gampang pakainya. Public cards seperti ini aja. Kemudian kita set credit balance sama dengan 0, ticket balance sama dengan 0. Kemudian untuk card numbernya itu sama dengan UID ya. Ini akan membuat setiap objek kartu yang dibuat dari kelas cards itu nantinya akan memiliki UID yang unik ya, nggak ada yang kembar. Sementara ini aja, oke. Kemudian kita bisa beralih ke kelas yang berikutnya yaitu games ya.
Kita tambahkan dulu games. Games require a certain number of credits to be played. Jadi dia punya kriteria ini ya, credit require. Kemudian nggak ada, cuma ini aja. Ya, ini kita bisa bikinin konstruktornya. Public games. Cuman gini aja. Kemudian di sini kita bisa kasih integer CR gitu ya. Nanti credit require-nya sama dengan CR. Udah. Gitu aja. Oke. Nih, setiap game yang mau dimainkan itu harus menggunakan kartu, gitu ya. Kartunya nantinya akan dikurangkan credit balance-nya, tapi dia usernya akan mendapatkan random tiket, gitu ya, non-negative number of ticket. Oke. Jadi nanti ada metode yang namanya, anggaplah play, gitu ya. Nah, ini parameternya dia butuh kartu, berarti kita bikin dulu cards, ya. Kita cek dulu apakah kartunya get. Nah, nggak ada ya, metode belum ada. Jadi kita kembali ke cards. Kita butuh metode getter untuk credit balance. Jadi dia harus ngecek credit balance-nya dulu sebelum bisa memainkan game tersebut. Jadi nanti bikin dulu public integer get credit balance, turn credit balance seperti ini ya. Kembali ke sini, kita bisa pakai sekarang get credit balance jika credit balance-nya itu lebih besar atau sama dengan credit require, maka bisa dimainkan. Tapi kalau tidak, mau nggak mau kita harus bilang nggak cukup gitu ya, insufficient credit gitu ya. Yang di sini bisa dimainkan, jadi kita bisa enjoy. Nah, kalau sudah dimainkan, jangan lupa credit balance-nya juga dikurangkan gitu ya. Jadi nanti nah, credit balance-nya harus diupdate sehingga kita butuh metode setternya ya. Jadi kita butuh setter ya. Public void set credit balance. Nah, ini ya. Jadi nanti ada CB. Nah, ini. Kemudian kita set credit balance-nya. Credit balance-nya nanti harus diupdate ya. Dikurangin berarti nanti credit balance kurangin CB. Seperti ini. Set credit balance ya. Jadi set credit balance tergantung dari credit require. Nah, gini. Kemudian dia dapat tiket gitu ya. Jadi proses yang berikutnya adalah menghasilkan tiket ya. Random tickets. Kita bikin dulu random new random. Oke. Kemudian kita ambil tiketnya ya, integer tiket sama dengan random dot next integer. Kemudian kita tentukan berapa banyak tiket yang bisa didapatkan, misalkan 100 tiket gitu ya. Kemudian jangan lupa tiketnya juga diupdate. Jadi kembali lagi ke kartu,
kita butuh setter untuk kartunya. Set ticket balance ya, TB. Nah, sini ticket balance sama dengan TB. Ditambah ya, tambahkan. Kalau ini dikurangin, jadi supaya beda nih saya tambahin set use gitu ya. Ini jadi nanti di codingannya ini set use. Ini untuk yang ngurangin ya. Oke, kemudian ini ditambahkan ya, set ticket balance sebanyak tickets. Udah gitu aja, selesai. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada credit balance ya, padahal cards ini belum ada fitur untuk menambahkan credit balance-nya. Sehingga kita perlu tambahkan dulu untuk set credit balance. Public void set credit balance, integer credit balance. Nanti credit balance-nya ditambahkan ya, CB. Nah, cuma prosesnya bagaimana menambahkan itu ada di terminal. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau ingin menambahkan credit balance ke dalam kartu, dia harus menggunakan terminal ya, dengan memasukkan uang, kemudian baru di top up gitu ya, di top up di kartunya. Kita belum ada kelas terminal, kita buat dulu ya. Terminals. Oke, ini terminalsnya. Kemudian di terminals ini butuh top up gitu ya, butuh top up. Kita bikin dulu ya, public void top up gitu ya. Nah, dia butuh inputan ya, satu kartu, yang kedua duitnya gitu ya, nominal. Cara ngesetnya gampang ya, tinggal set credit balance. Nah ini set credit balance sebanyak nominal dikalikan 2, gini aja. Ini untuk top up ya, kartunya udah ada ya nih, set credit balance. Jadi dia akan memanggil set credit balance ini. Terus dulu ya. Oke, ini untuk terminalnya. Kemudian ke sini kecilin dikit supaya kelihatan. Sudah, kalau sudah gamenya sudah bisa dimainkan, sudah bisa, kartunya udah bisa di top up. Kemudian kita lanjutkan ke price kategori. Oke, jadi tambahkan price gitu ya. Price kategori ini punya nama, berarti dia ada string name, kemudian ticket require. Kita bikin konstruktor sekalian ya. Prices, ini ada string name, kemudian integer ticket require kayak gini. Kemudian kita name, kita set dengan n, kemudian ticket require kita set dengan 3. Sudah, gini aja. Nah, kaitannya dengan terminal adalah price itu ada di dalam terminal. Jadi user kalau mau ngeredeem hadiah itu dia harus masuk ke terminal. Sehingga kita butuh masukkan ya si price ini ke dalam terminal sebagai salah satu variabelnya. Nah, di sini ada ini ya. Di sini jelaskan bahwa terminal itu menawarkan 3 kategori price. Berarti itu bentuknya array. Kita bisa bikin array prices gitu ya. Kemudian kasih nama prices, new prices, panjangnya 3. Karena exactly 3 gitu ya. Exactly 3. Kemudian kita bisa bikin konstruktornya untuk memudahkan pembuatan terminalsnya. Kita butuh 3 hadiah prices, misalkan P1, prices P2. Ini inputannya 3 ya soalnya.
ini digunakan untuk ngeset si prices ini nih, gitu ya. Jadi nanti ini prices yang ke 0 itu adalah B1, prices yang ke 1 itu adalah B2, prices yang ketiga itu adalah B3. Tuh ya, ini udah. Jadi nanti pricesnya bisa kita masukkan ke dalam sini gitu. Kemudian ada metode untuk meredeem ya, public. Ini saya pindahkan ya supaya konstruktor di atas. Kemudian ini top up. Ini ada redeem ya. Dia butuh kartu kalau mau nge-redeem. Dia juga butuh hadiahnya gitu ya. Misalkan dia mau hadiah nomor berapa, tinggal masukkan di opsi. Nah, ini tinggal ngecek aja ya. If cards get ticket balance. Oh, ini belum ada ya, get ticket balance. Karena untuk meredeem hadiahnya pakai tiket ya. Jadi di sini harus ada get ticket balance. Ticket balance, kembali ke terminal, kemudian di sini get ticket balance. Kalau jumlahnya lebih besar atau sama dengan prices yang ke opsi -1 ya. Nah, ini belum ada ya. Di prices ini kita mau akses ticket require. Jadi kita butuh buat getternya juga. Integer get ticket require. Ticket require ya. Ini kecilin dulu ya. Nah, ini. Kembali ke sini dot get ticket require. Kepanjangan saya enter. Seperti ini, kemudian dia ngapain? Kalau misalkan bisa diambil ya diambil gitu aja kan ya. Tinggal bilang enjoy your price. Nah, cuman ada efeknya ya. Ticket balance di kartunya di set. Nah, ini set ticket balance ini buat nambahin ya. Nah, ini set ticket balance itu buat nambahin. Kita butuh set ticket balance untuk mengurangkan ya. Set use misalkan ticket balance ya, sama ya, TB. Kemudian tapi di sini ticket balance-nya dikurang ya, bukan ditambah. Kembali ke terminal, set use ticket balance sebanyak ini ya, sebanyak itu. Kemudian dari sisi mesinnya itu juga ada remain ya. Oh, jadi barangnya ini ternyata tidak unlimited ya, dia punya limit. Jadi di price-nya ini butuh remain ya, private integer remain. Bisa kita tambahin di sini ya, integer remain r itu aja ya, remain. Ini jumlahnya maksudnya ya, jumlahnya. Kemudian seperti biasa kita bikinin getternya untuk bisa dapetin infonya. Public integer get remain, return remain. Oke. Nah, ini ada masalah nih di terminal. Nah, sebelum dia bisa mengambil ini, itu harusnya ngecek dulu apakah barangnya ada gitu ya. Jadi ini saya masukin di sini sekalian ya. Jika price opsi -1 dot get remain ya lebih besar daripada 0 dan nah kayak ini ya. Jadi dia harus ada dulu ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa diambil kan tiketnya, nggak bisa diambil kan hadiahnya, habis gitu kasarnya. Nah, kalau sudah baru bisa diambil hadiahnya, tiket balance-nya dikurangin, hadiahnya dikurangin ya. Jadi nanti ada prices option -1 dot, nah ini ya, set remain. Jadi remain-nya harus bisa diubah ini. Jadi misalkan kita nambahin ya,
public void set use remain. Jadi ngurangin ya maksudnya. No, ini nanti remain gini ya. Oke. Ini nanti ini set remain gitu ya. Sudah, kalau misalkan nggak bisa ya, entah balance atau itu yang nggak bisa ya kita bilang ya prices empty or ticket insufficient ticket balance ya, insufficient ticket balance gitu ya. Panjangan ini saya potong di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi kurang lebih codingannya jadi seperti ini. Gitu. Ini untuk nge-redeem ya, ini untuk nge-redeem. Sudah, kayaknya bisa dites ya. Nah, ini kita tes dulu ya. Apakah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang nanti kita tambahkan. Jadi yang pertama, oh ini ada nih transfer balance. Oh berarti ada fitur transfer balance. Nah, ini perlu dibuat kayak ini. Public void misalkan transfer gitu ya. Transfer apa? Transfer credit balance gitu misalkan. Butuh 2 kartu, cards itu C1, cards yang kedua kita kasih nama C2. Ini gampang ya. Oh, kemudian berapa yang mau di transfer ya, credit balance nya. If C1.get credit balance lebih besar sama dengan CB, ya ini ada dulu ya, dicek dulu credit balance nya ada nggak, jangan-jangan nggak ada ya. Kalau ada berarti nanti C1.set use credit balance ya sebanyak CB, kemudian C2.set credit balance, nah ini sebanyak CB. Cuman gini aja, kalau misalkan nggak ada ya kita bilang gitu ya, insufficient credit balance gitu ya. Ini sama ya, ini sama untuk yang ticket balance ya, prosesnya sama. Jadi ini bisa kita copy. Nah gini ya, ini error karena namanya sama. Nah ini ganti tiket, ini tiket balance, ini ganti TB semua, TB. Ini jangan kredit, ini tiket yang kita cek ya. Set use ticket balance, ini juga sama, ticket balance. Insufficient ticket balance. Jadi kita bisa transfer salah satu ya, credit balance atau ticket balance ya. Kembali ke sini. Yang pertama bikin kartu gitu ya, bikin kartu berarti bikin terminal dulu. Terminal sama dengan terminals, new terminals seperti ini. Ada yang error, kita lihat kebutuhan konstruktornya apa. Oh ada price-nya. Oh iya, kita harus ngeset price-nya juga. Berarti sebelum terminal dibuat, kita buat price dulu. Prices P1 sampai dengan new prices. Nah ini kebutuhannya apa? Ada gamenya ya, misalkan price 1, kemudian dia butuh 100 tiket, remain 10 misalkan ya. Nah, kita bikin 3 ya, karena dia butuh di input 3. Ini price 1, ini price 2, price 3. Ini butuh 1000. Ini butuh 500 itulah ya. Tempatnya coba 1000. Nah, jumlahnya 10. Ini tinggal temannya P1, P2, P3. Udah selesai. Kemudian kita bikin cards ya. Cards C1 gitu ya. New cards. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin 2 kartu. Oh, nggak ada. Yang pertama load credit into each card. Oh, ini bikin kartu 2 ya. Ya, ini untuk percobaan yang kedua. Nah, untuk men-top up itu terminals.top up.
Nah, ini ada top up. Kartunya apa? Misalkan C1 mau di top up berapa? Misalkan saya mau top up $100 gitu ya. Berarti nulisnya seperti itu. Kalau C2 juga mau di top up, nah kita bedain ya. $10. Nah, ini kita bisa lihat apakah dia sudah masuk atau belum. Gitu ya. So, kita bisa cek di C1.getCreditBalance ya. Lakukan juga hal yang sama untuk C2. Kemudian bisa kita tes ya. Nah, ini ya. Yang satu masuk 200, yang satu masuk 20. Kenapa begitu? Karena satu kreditnya itu senilai dengan $1. Jadi kalau masukin $100 dia dapat 200, kalau masukin 10 dia jadi 20. Ya, jadi tes yang pertama oke. Kemudian main game. Kita belum bikin game ya. Games, misalkan game new games. Ini apa nih? Oh, credit require. Dia butuh berapa mainnya? Misalkan untuk main kita butuh 5 credit balance atau 4 credit balance gitu ya. Nah, nanti kalau mau main tuh berarti game.play masukin kartunya C1. Tuh ya. Main beberapa kali berarti seperti ini ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian kita bisa sort C1.getCreditBalance-nya berapa, dia dapat tiket berapa. Karena kalau setiap main game dia akan dapat tiket ya. Ini tiket. Jalankan. Boom ya. Nih. Sisa balance-nya ada 180 dari 200, dia main 4 kali berarti kan 4 kali 5 20 ya, betul ya, 180 dan dia dapat 286 tiket gitu. Ya. Berarti tiketnya jalan ya, tiketnya jalan. Oke, kemudian transfer balance dari kredit and ticket from card 1 ke C2. Jadi kita tahu ya, ini dia sisanya 180 gitu ya. Kalau yang ini kan random kok dijalankan lagi ya. Jadi kita coba untuk yang transfer. Jadi misalkan kita mau transfer nih dari C1, jadi lewat terminals kita transfer credit balance dari C1 ke C2. Tadi jumlahnya kan cuma 20 tuh ya, kita nambahin 15 biar jumlahnya jadi 50. Kemudian karena C1 tuh nggak punya, C2 tuh nggak punya ini ya, nggak punya tiket, kita coba transfer, kasih dia tiket balance dari C1 ke C2, kasih 100 tiket ya. Kemudian kita sort aja ini C1.getCreditBalance. Nah, ini C1.getBalance ya. Ini adalah kondisi awal ya. Ini kondisi awal. Sini. Di copy kok. Nah, kayak gini. Kondisi awal, kemudian kondisi yang ini kondisi setelah diberikan gitu ya. Kemudian kita juga perlu lihat yang C2 ya. C2. Ini kasih deh ya. Ini C1 after. Ini copy ya. Ini C2 after, C2 after. Oke. Eksekusi. Jadi setelah main game punya 180 sisa, dapat 329. Ditransfer 15 ya. Berarti nanti 180 dikurangi 15. Sisanya 165. Kemudian ditransfer 100 tiket jadi 229. Sekarang untuk yang kartu yang kedua dia punya 15. Ya betul ya, 20 tambah 15 15. Kemudian tiketnya dapat 100 dari card 1. Nah, ini juga jalan ya. Ini oke. Kemudian untuk top up nih. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kan buat tes ya. Yang ini juga nggak usah. Nih. Kemudian kita mau request price using card 2. Card 2 ya kita nggak tahu jumlahnya ya. Jadi nanti misalkan mau redeem pakai kartu yang kedua, kemudian mau ambil yang ke satu seperti itu. Oke, tes. Oh, bisa tuh, dapat ya. Kita bisa dapat kartunya. Bisa dapat. Sebentar, ini mainnya C1. Oh, ini ditransfer ya, sudah dapat transferan. Kalau misalkan nggak dapat ditransfer,
nggak dapat transferan karena nggak pernah dimainkan, berarti harusnya nggak punya tiket. Nih nggak bisa ya, nggak bisa. Tuh, jadi dia harus dikasih dulu ya 100 tiket itu bisa dia bisa dapat satu. Berarti ini udah oke. Tinggal ngulangin lagi kasusnya tapi dengan C1 udah ya, gampang ini. Ini play game pakai C1 ya, selama ini pakai C1. Oke. Berarti ini mungkin C2 gitu ya. Ganti C2 juga sama aja. Sama ya, kita udah melakukan C1, redeem pakai C1. Ya udah tinggal terminals dan redeem pakai kartu yang pertama, kita mau ngeredeem opsi yang kedua. Bisa nggak? Kalau yang pertama bisa ya, tuh. Nah, ini nggak bisa nih. Ya, ternyata kurang. Mungkin perlu kita tambahkan ininya. Game-nya. 10 kali main. Oh, masih kurang ya. Kita perlu tahu nih, berapa nih jumlahnya nih. Ini sold satu get ticket balance ya. Tiket balance-nya berapa sih? 472. Kebutuhannya 500. Ya bener ya, nggak cukup ya. Ini gamenya kurang sering mainnya. Nah, tambahin lagi. Nah, ini bisa nih. Ya. Sekarang dia udah punya 653. Setelah dia redeem, itu harusnya jumlah tiketnya berkurang. Nah, ini tes ya. Nah, ini punyanya 617, setelah ditukarkan 500, jadinya 117. Gitu ya. Oke, jadi codingannya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini untuk yang cards, ini untuk yang terminal. Kemudian untuk games lebih sederhana, price juga lebih sederhana. Gitu ya. Oke, semoga videonya bermanfaat untuk belajar ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.